Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya buka data saya pada My Dokumen ya. Ini adalah file AutoCAD latihan rumah 2B. Saya double klik seperti ini, maka dia menyala ya. Nah, perhatikan teman-teman, kita sekarang masuk ke langkah berikutnya ya pada kotak yang saya blok ini ya, kotak putus-putus ini. Di sini ada 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat langkah 1. Di sini dikatakan kopi dan tata lampu. Oh, kita disuruh memasukkan lambang-lambang lampu seperti ini ya. Pada tahap ini kita disuruh memasukkan lambang-lambang lampu seperti ini. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Perhatikan di sini ada lambang lampu ya. Nah, lambang lampu ini adalah lampu 15 sampai 25 watt ya. Ini akan saya copy ya pada tab modify, saya akan mengkopinya. Perhatikan teman-teman, ini cara copy ya. Klik atau blok objek yang akan di copy, yaitu lambang lampu 15-25 watt tadi. Kemudian klik icon copy pada tab modify ya, atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik 1 kali ya. Jika selesai enter atau escape. Oke teman-teman, untuk langkah ini ortonya saya matikan ya. Ortonya saya matikan karena saya akan mengcopy dengan cara bebas ya. Bebas arah ya, jadi ortonya saya matikan. Kemudian lampu 15 watt ini lambangnya saja ya, saya blok seperti ini. Lambangnya saja. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Ya, saya blok dulu objeknya, kemudian saya klik icon copy pada tab modify seperti itu. Kemudian saya klik di tengah-tengah daripada lambang lampu ini ya. Nah, untuk lampu 15 watt paling bagus satu di teras ya, seperti itu. Nah, satu di ruang tamu ya. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian satu di belakang seperti ini ya. Jadi ruang tengah ini cukup 2 lampu ya. Dengan watt yang besar saya rasa sudah cukup terang. Nah, kemudian di kamar ini satu ya, kamar depan seperti itu, dan kamar belakang satu. Nah ya, saya rasa cukup. Untuk kamar mandi kita pakai watt kecil ya. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard. Kemudian untuk lampu kita menggunakan lampu yang kecil ya wattnya ya. Nah, saya blok lampu kecil ini ya. Nah, seperti itu. Lambangnya saja, kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya teman-teman ya. Saya klik icon copy pada tab modify. Saya klik lambangnya ini ya, yang sudah saya blok, yaitu lampu 5 watt ya. Kemudian saya klik di tengah-tengah kamar mandi seperti ini. Saya akhiri dengan enter atau escape pada keyboard. Oke teman-teman, jadi lampunya seperti itu ya. Kalau kita lihat pada contoh di atas juga sama ya. Nah, oke. Langkah berikutnya, copy dan tata stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda. Oke, perhatikan baik-baik ini teman-teman. Saya start dari kamar dulu ya. Di kamar depan ini ada satu saklar tunggal dan satu stop kontak ya, seperti ini, dan arahnya ke arah kiri ya. Jadi perhatikan ini pintu. Orang kalau masuk itu dia harus pegang saklar dulu ya untuk menyalakan lampu. Ya, aturannya seperti itu. Stop kontaknya di sebelah saklar ya. Kalau stop kontaknya di samping pintu, kalau orang pegang nanti orang kesetrum, bahaya ya. Tidak kurang bagus ya. Jadi saklar dulu untuk menyalakan lampu, habis itu baru di sampingnya saklar itu ada stop kontak ya untuk mencolok sesuatu seperti itu. Paham ya? Jadi di kamar depan ini ada satu saklar tunggal dan satu stop kontak. Oke. Nah, ini dia kamar depan ya. Kamar depan dia menghadap ke saklarnya menghadap ke arah kiri. Yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, saya blok yang ini ya. Saya blok saklar tunggal saja seperti itu. Ya, nah saklar tunggal saja yang terblok ya. Perhatikan saya ngebloknya itu tidak kena objek lain ya, hanya saklar tunggal saja. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya. Saya klik icon copy. Paham ya? Kemudian saya klik pada as point ya, di bagian garis datar itu lambang segitiga itu ya.
bagian bawah. Saya klik di situ. Kemudian saya geser ke samping pintu daripada kamar depan ya. Saya klik di dindingnya seperti itu, dekat dengan pintu ya. Saya klik di dinding seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard ya. Kemudian di sampingnya ada stop kontak 1 ya. Nah ini dia stop kontak yang ke arah sini, saya blok stop kontaknya saja, saya blok biru ya, seperti ini perhatikan. Jadi lambang stop kontak itu semuanya masuk ke dalam blok biru ya, dan tidak kena objek lain seperti itu. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya teman-teman ya. Saya klik icon copy seperti ini. Kemudian perhatikan pada garis rata ini, pada garis datar bagian bawah daripada stop kontak ini ada lambang segitiga midpoint ya. Nah saya klik di situ. Nah kemudian saya klik, saya taruh di samping saklar tunggal itu ya. Saya klik pada garis kuning daripada dinding itu ya. Saya klik seperti ini. Nah jadi pas ya. Akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard 1 kali. Nah kamar depan, saklar tunggal dan stop kontaknya sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi pada contoh. Nah pada contoh ini ada satu saklar tunggal di sini ya. Saklar tunggal di depan kamar mandi ini yang nempel dinding ya, mungkin tujuannya untuk menyalakan lampu kamar mandi ya teman-teman ya. Saklar tunggal arahnya ke kanan seperti itu ya, perhatikan. Nah ini dia ya, saklar tunggal ke arah kanan ya. Saya blok saklar tunggalnya saja seperti ini ya, semua hanya saklar tunggalnya saja ya, belum biru seperti itu pada saklar tunggal secara utuh ya, seperti itu. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya. Nah kemudian saya klik di bagian garis rata ini ya, di bagian bawahnya ini pada lambang segitiga midpoint ya, saya klik di situ. Kemudian saya geser ke samping daripada di depan kamar mandi seperti itu ya. Saya klik di garis denah bagian sebelah kanan itu ya, garis dinding sebelah kanan seperti itu, saya klik di situ. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau skip pada keyboard. Nah seperti itu ya posisinya. Kemudian kita akan lihat kamar belakang, kita akan lihat pada gambar contoh. Nah ini ada satu saklar tunggal dan ada satu stop kontak ya. Nah saklar tunggal ini dia di samping pintu ya teman-teman ya. Dia jadi orang buka pintu langsung tangannya bisa memegang saklar ya untuk menyalakan lampu. Kemudian di sampingnya saklar itu ada stop kontak ya, seperti itu. Karena untuk keamanan ya teman-teman ya. Kalau stop kontaknya ditaruh di sini, nanti orang pegang stop kontak, orang kena strom ya. Jadi stop kontaknya tuh harus di belakangnya saklar ya, saklar untuk menyalakan lampu. Teman-teman perhatikan arahnya itu arah ke kiri ya, seperti itu. Kita cari saklar tunggal ke arah kiri, ini dia ya. Nah saya blok biru pada saklar tunggal secara utuh seperti itu. Perhatikan, nah seperti itu ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya, perhatikan saya klik icon copy. Kemudian pada garis rata di bagian pangkalnya ini atau bawahnya ini saya cari di situ midpoint ya, lambang segitiga saya klik. Kemudian saya geser ke samping pintu kamar belakang ya. Nah ini bagian dalam daripada garis denah ini, garis kuning itu saya klik di situ. Nah, pas di garisnya ya. Akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard 1 kali. Kemudian sebelah sini ada stop kontak ya, yang menghadap ke arah kiri seperti itu. Nah ini dia. Kita blok stop kontak ini ya. Stop kontak ini lambangnya kita blok seperti ini, blok secara utuh ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya. Pada tab modify saya klik icon copy. Ini adalah bagian pangkal ya, atau bagian belakang atau bagian bawah daripada stop kontak. Pada garis lurus itu ada lambang segitiga midpoint, saya klik ya. Nah saya arahkan ke samping saklar kamar belakang seperti itu ya. Nah saya klik pada garis dinding bagian dalam seperti itu. Oke, akhiri copy ini dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, perhatikan di ruang tamu ini ya. Ini adalah ruang tamu. Di samping sini ada saklar ganda ya, dan ada saklar tunggal, dan kemudian ada stop kontak seperti ini ya. Nah, jadi saklar ganda dan saklar tunggal. Ya, karena ini buat menyalakan 3 lampu ya. Lampu teras 1 dan lampu di ruang tengah itu ada 2 ya. Yang saklar ganda ini mungkin fungsinya untuk menyalakan lampu teras dan lampu ruang tamu. Kemudian yang saklar tunggal ini mungkin untuk menyalakan lampu belakang seperti itu. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ya, seperti ini ya. Arahnya ke kiri semua seperti itu. Yang pertama sekali tadi adalah saklar ganda ya. Saya blok saklar ganda seperti ini ya, blok biru secara utuh. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya. Perhatikan saya klik icon copy pada tab modify. Kemudian saya geser anak panah saya ke garis bagian pangkal dari saklar ganda ini, ada lambang segitiga ya. Midpoint saya klik di situ. Saya geser ke sini tadi posisinya teman-teman ya. Ke dinding bagian dalam di samping pintu itu ya. Saya klik di situ. Nah, itu ya. Akhiri copy ini dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Kemudian tadi ada saklar tunggal ya, setelah saklar ganda. Ya, ini dia saklar tunggalnya. Ya, dia ke arah kiri. Saya blok saklar tunggalnya saja ya, seperti ini lambangnya ya. Saya blok biru seperti ini secara utuh. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Nah, kemudian teman-teman perhatikan pada garis pangkal ini atau garis bawah ini ya, yang vertikal ini saya cari lambang segitiga midpoint, saya klik di situ ya. Saya geser dia ke samping daripada saklar ganda ya. Nah, saya pas klik di garis kuning daripada denah itu ya, saya klik di situ. Akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Berikutnya di sini tadi ada lambang stop kontak ya. Kita akan meletakkan stop kontak di situ yang ke arah kiri ya, seperti ini. Nah, ini adalah stop kontak. Saya blok biru seperti ini secara utuh ya pada stop kontak. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Nah, ini adalah garis daripada pangkal ya atau bawah ya. Yang vertikal itu di situ ada lambang midpoint, saya klik ya. Kemudian saya klik pada dinding bagian dalam ya, garis kuningnya itu di samping daripada saklar tunggal, saya klik di situ. Akhiri copy ini dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Oke teman-teman, kita lihat lagi pada contoh. Yang ini sudah selesai ya. Nah, kemudian ini di belakang teman-teman perhatikan ada satu lagi stop kontak ya. Di areal belakang ada satu lagi stop kontak seperti ini ya, stop kontak saja. Perhatikan dia ke arah kiri ya. Ini dia. Saya blok stop kontak yang ke arah kiri ini seperti ini, blok biru. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya, teman-teman ya. Ini dia icon copy pada tab modify. Seperti biasa saya klik pada pangkal daripada stop kontak ini ya, pada midpoint lambang segitiga saya klik. Saya geser ke areal belakang sini ya. Boleh di sini dan boleh juga di sini ya. Oke, anggaplah kita klik di sini ya teman-teman ya, di garis denah bagian dalam ya. Yang kuning itu saya klik di situ 1 kali dan saya akhiri dengan enter atau skip pada keyboard. Oke teman-teman, copy dan tata stop kontak saklar tunggal, saklar ganda sudah selesai ya. Selanjutnya kita disuruh untuk mengcopy MCB box ya. Copy dan tata MCB box dan meter PLN ya. Nah, ini perhatikan yang di depan ini adalah meter PLN ya. Jadi meter PLN itu ada di luar rumah ya, di teras samping seperti itu. Ini adalah meternya PLN ya. Dan di dalam itu ada MCB box ya, seperti itu. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah meter PLN ya. Meter PLN ada di sini ya, seperti itu. Saya blok biru pada meter PLN seperti ini secara utuh. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy ya teman-teman ya, di copy ya. Klik icon copy pada tab modify. Nah, kemudian saya klik pada as point ya. As point garis bagian atas daripada kotak ini ya, pas di situ.
Nah, itu ya. Kemudian saya geser ke rumah ini dan saya taruh di tembok bagian luar ya, daripada teras ya, seperti itu. Samping pintu ya, samping pintu depan itu. Saya klik di pas di garis kuning daripada denah. Nah, akhiri dengan enter atau skip pada keyboard ya, seperti itu. Nah, di belakangnya ini ada MCB ya, teman-teman ya. Ini dia MCB. Saya blok biru pada MCB seperti ini ya, perhatikan. Nah, ya, secara utuh. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy, teman-teman. Setelah itu saya klik pada garis bagian bawah ini ya. Lambang midpoint segitiga itu saya klik di situ. Nah, ini dia posisinya pas di belakang daripada meter PLN ya. Saya klik pada garis denah bagian dalam ya, seperti ini saya klik. Nah, itu dia. Akhiri copy dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Oke, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu penataan kabel seperti ini ya. Nah, penataan kabel ini kita masuk ke video berikutnya saja ya, teman-teman ya. Karena setelah itu kita akan masuk ke langkah terakhir ya. Jadi tata jaringan kabel ini kita masuk ke video berikutnya. Sementara kita sampai sini dulu ya, penataan dulu. Oke, demikian teman-teman. Ya, di save dulu project kita, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line ya. Matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.